Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman wa zidni rahman. Kita lanjutkan Kitab Al-Kabair, masih di pembahasan seputar definisi atau pengertian apa itu kabair, apa itu dosa besar. Coba baca dulu dari awal bareng-bareng yang kemarin sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa hadha kitabu mustamilun ala dzikri jamilin fil kabairi wal muharramati wal munhayati. Adapun setelah itu lanjut. Sampai berarti sekarang waqala ta'ala ya. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Ini masih di apa? Tentang definisi dosa-dosa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini di surat Asy-Syura ayat 37. Waladina yajtanibuna kabairul ismi, dan orang-orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisa, dan perbuatan keji. Fahsya yang mana fawahis.
Wa idza maghadibu, dan apabila mereka marah, hum yaghfiruna, mereka meminta ampun. Coba dilihat surat Syura ayat 37. Surah itu surat ke 42 ya. Surat ke 42 ayat 37. Walladzina yatanibuna kabairal ismi, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisa, dan perbuatan keji, wa idza maghadibu, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Yaghfirun, mereka memberi maaf. Ini masih ayat yang menerangkan tentang keutamaan menjauhi dosa besar. Ayat yang ketiganya yang masih menjelaskan keutamaan dosa menjauhi dosa besar di surat An-Najm ayat 32. An-Najm itu surat ke 52 dalam Al-Quran. Sudah ketemu? Surat ke-52 ayat ke-32 masih menerangkan keutamaan menjauhi dosa besar. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisa, dan orang-orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, illal lamam, kecuali dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Itu. Jadi mu'alif penyusun kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi menyampaikan 3 ayat Al-Quran untuk menjadi landasan, menjadi dasar ketika menjelaskan apa keutamaan menjauhi dosa besar. Kemarin sudah dibahas apa keutamaan menjauhi dosa besar itu. 1, masa lupa lagi. Jan, keutamaan menjauhi dosa besar maka hiji Jan. Keutamaan menjauhi dosa besar maka hiji teh naon? Dihapusnya, diampuninya dosa-dosa kecil. Keutamaan kedua, dimasukkannya ke dalam surga. Jadi kalau ingin dosa kecil diampuni Allah, ingin nanti kita punya peluang masuk surga, jauhi dosa-dosa besar. Karena kalau untuk menjauhi dosa kecil sangat sulit. Yang namanya manusia pasti cenderung punya keinginan berbuat dosa. Tapi selama si orang itu dosa yang dilakukannya adalah jenisnya dosa kecil, dan dia segera beristighfar kepada Allah dan dia jauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya itu dibersihkan oleh Allah dan peluang masuk surga pun besar. Asal saja tadi dijauhi dosa-dosa besar. Paham ya? Nah sekarang lanjut. Ini nanti penjelasan yang ketiga, keutamaan menjauhi dosa besar yang ketiga ini ada di hadis ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya wa qala itu apa? Dan bersabda. Kalau
karena kola yang disebutnya wa qala Allah Ta'ala berarti kalimatnya kola di sana apa? Berfirman. Kalau wa qala Rasulullah berarti wa qala Ibnu Umar berarti itu perbedaannya untuk tingkat kesopanan maksudnya untuk kepantasan sehingga dina Sunda dengan ayat nyarita, nyarios, ngomong beda-beda ya. Lalu kesaluran Pak Guru nyarios lalu kesebaya lerengkan rencana abdi nyarita lalu kasahana tuh pisan ngomong cerita beda-beda tingkatan bahasa. Dina istilah Sunda undang-unduk bahasa, undang-unduk bahasa. Pelajaran bahasa Sunda itu di PKB. Nah, orang Sunda cantik tuh bisa bahasa Sunda. So, coba bahasa Indonesia ke Cong Giribil kamu. Nah, apa tuh Cong Giribil? Tuh, kan kalian orang Sunda tahu apa Cong Giribil? Cong Giribil. Seredet nyeblak bahasa Sunda. Nanti kacau. Apalagi sebelah kalau yang banyak nyeblak, hati nyeblak teh. Pas lihat sesuatu yang bikin kagum, itu nyeblak. Seredet nyeblak. Ningali si satu teh. Pemain Korea teh. BTS. BTS dia mesti kamu jangkung BTS. Calon giriwil museuh alungkeun jejer aya umpanan kabalon kareke antel langsung nyambut disebut bahasa Sunda colong giriwil ari colong ari giriwil. Orang Sunda nyacan apa? Budaya pelajaran bahasa Sunda. Geksor. Ari gek, ari sor. Meni geksor. Pewewet panas. Ini belum apa? Orang apa usul guru PKBM ayatkan pelajaran bahasa Sunda. PKBM kan cara apa bahasa Sunda serangannya? Sok lanjut lah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu. As-sholawat jamak tina sholat. Lamun satu sholat. Kalau sholatnya lebih dari satu disebut as-sholawat. Sholat 5 waktu. As-sholawatul khamsu. Sholat yang 5 waktu. Khamsu teh 5. Khamsah. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Jumat ke Jumat. Jumat ke Jumat. Wa Ramadanu ila Ramadana. Walaupun ayat hujan dibaca tetap Ramadana, tidak Ramadoni. Wa Ramadanu ila Ramadana. Mukaffiratun. Tadi apa? Sholawatu al-khamsu. Sholat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati. Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ke Ramadana. Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun, menjadi penghapus. Menjadi penghapus. Penghapus apa? Penghapus dosa. Menjadi penghapus dosa.
lima bainahunna, bagi dosa yang ada di antaranya. Lima itu li untuk ma perkara, maksudnya dosa. Lima bagi dosa bainahunna, di antara itu. Antara itu maksudnya antara mana? Antara sholat duhur ke asar. Nah, dari duhur ke asar, duhur jam berapa? Jam 12. Asar jam setengah 4. Nah, dari jam 12 sampai setengah 4 ada nggak orang yang tidak berbuat dosa? Nggak ada, pasti ada orang berbuat dosa kan di sana, tapi dosa-dosa kecil kan. Nah, maka dosa-dosa kecil dari duhur ke asar dihapus dengan sholat. Sholat mana? Sholat asar. Dosa kita dari setelah sholat duhur sampai datang asar, kita sholat asar, maka dosa dari duhur ke asar dihapus. Nanti sholat maghrib, dosa dari asar ke maghrib ada nggak? Ada. Gimana cara menghapus dosanya? Dengan melaksanakan sholat maghrib. Isya begitu, subuh begitu, duhur begitu. Kalau sholat kita benar, maka bersih dosa-dosa kecil kita. Kenapa? Karena sholat yang 5 waktu itu penghapus dosa dari waktu ke waktu. Tapi syaratnya naon? Sholatnya benar. Sholat benar, bukan sholat asal sholat. Bukan sholat kayak ini sholat baik dulu tuh kan kayaknya ya aja ada anak kecil itu. Sholatnya yang benar. Terus dari Jumat ke Jumat, 5 bainahunna, dari Jumat ke Jumat, berarti ada penghapusan dosa mingguan. Dari hari Jumat sampai Jumat berikutnya kan ada dosa tuh. Sabtunya berbuat dosa, Ahadnya berbuat dosa, Senin juga ada dosa, Selasa ada dosa, Kamis ada dosa. Nah, dosa-dosa dari Sabtu ke Kamis itu dihapus dengan kita melaksanakan Jumat. Seminggu terhapus dosa. 5 bainahunna, menghapus dosa antara Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun kemarin itu terhapus dosa setahun dengan kita melaksanakan tahun Ramadan tahun ini, misalkan gitu. Maka ada penghapus dosa harian, ya. Apa penghapus dosa harian? Sholat yang 5 waktu. Ada penghapus dosa kecil mingguan. Nah, ada penghapus dosa kecil tahunan, yaitu sahur Ramadan. Tapi dosa kecil yang dihapusnya, ya. Karena kan gini, dosa itu ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan dosa besar, ada tingkatan dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil itu bisa dihapus dengan apa? Di antaranya menghapus dosa kecil dengan apa? Dengan amal soleh. Umumnya gitu, dengan amal soleh. Mana dalilnya bahwa amal soleh yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa kecil? Tahu nggak? So, kalian catat nanti dalil yang mengatakan bahwa amal soleh bisa menghapus dosa kecil. Sudah? Buka surat Hud. Surat Hud itu surat keberapa? Ke-11. Surat Hud. Lihat surat Hud. Surat Hud, surat ke-11. Kalau cari surat ke-11 berarti setelah surat 10, ya. Sebelum sholat surat ke-12. Itu berarti tengah-tengahnya surat ke bisi. Ujurin jentrel lain kalian. Ayatnya udah apa? Udah ketemu suratnya belum? Ayatnya 114. Ayat 114. Ini lagi menjelaskan apa? Dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh. Berarti ini menerangkan tentang hanya dosa kecil loh yang terhapus amal soleh. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh, tapi harus dihapus dengan tobat. Kalau dosa besar.
Nah, kita lihat dulu ayatnya ini. Lihat oleh kalian ada kalimat ini di tengah-tengah kalimat. Innal hasanati ada. Nah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at ada. Di depan ya. Ada? Ayo disingkat dulu. Innal hasanati sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu ada. Sesungguhnya amal soleh itu yudhibnas sayyi'at akan menghapus sayyi'at dosa-dosa kecil. Tuh, ini dalil. Nah, di antara amal soleh yang dengan kita mengerjakannya bisa menjadi penghapus dosa kecil apa? Di antara contoh amal soleh yang dengan kita mengerjakannya bisa menghapus dosa kecil apa? Sholat yang 5 waktu, terus apa lagi? Jumat ke Jumat, terus apa lagi? Sahur itu contoh. Terbayang nggak maksudnya? Terbayang nggak? Apa manfaat amal soleh itu? Menghapus dosa-dosa kecil. Terus apa lagi manfaatnya? Kalau kalian beramal soleh ingin dapat apa? Pahala. Jadi selain dapat pahala, maka amal soleh pun bisa menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Paham? Lanjut. Mukaffirat lima bainahunna. Apabila kita baca satu kali aja. Idza zunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Tuh syaratnya gitu. Idza zunibatil kaba'ir. Idza zunibatil kaba'ir. Idza apabila istunibatil kaba'iru, dijauhinya dosa-dosa besar. Syaratnya itu. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffirat bainahunna idza zunibatil kaba'ir. Rasulullah bersabda, sholat yang 5 waktu, Ramadan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menjadi penghapus dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau dia sholat tapi dosa besar tetap dilakukan, gimana? Dosa kecil terhapus enggak? Tidak, si amal solehnya tidak bisa menjadi penghapus dosa kecil. Jadi syaratnya kalau amal soleh kita ingin jadi penghapus dosa kecil harus apa? Syaratnya apa? Dosa besar dijauhi. Berarti manfaat yang ketiga, kalau dosa besar menjauhi dosa besar itu apa? Diulang. Manfaat dosa besar menjauhi dosa besar yang pertama apa tadi? Yang kedua, yang ketiga apa? Syarat apa? Kalau amal soleh ingin diterima Allah, dan menjadi penghapus dosa kecil, maka harus disertai dengan menjauhi dosa besar. Itu syaratnya, manfaatnya menjauhi dosa besar itu. Diulangnya di pohon. Manfaat menjauhi dosa besar: 1. Menghapus dosa kecil. 2. Menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. 3. Menjadi syarat diterimanya amal soleh untuk menghapus dosa kecil. Ngerti? Itu hadisnya riwayat siapa tuh? Ada penjelasan kan di sana di kitab itu? Gak ada. Hadisnya rawahu Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba baca dulu segitu. Ayo baca dari waqala ta'ala.
terus lima ataina kunna berdasar dari tidak jangan coba paham kenapa kita harus belajar dan mengetahui apa saja dosa-dosa besar itu dan apa manfaat menjadi dosa besar itu. Paham? Tahu? Sudah ngerti? Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus tahu apa aja dosa-dosa besar itu? Kenapa kita harus menjauhi dosa besar? Kalian bisa menjelasin karena keutamaannya luar biasa besar. Kamu ingin masuk surga? Ingin, jauhi dosa besar. Kamu ingin dihapus dosa-dosa kecil? Ingin, jauhi dosa besar. Kamu ibadah kepada Allahnya, amal solehnya ingin diterima oleh Allah? Ingin, jauhi dosa besar. Karena sebaik apapun amal soleh kita, sebanyak apapun amal soleh kita, kalau tidak disertai dengan menjauhi dosa besar, sia-sia semua kebaikan itu. Gitu. Kalau itu kita ceramah sih begitu. Ya, bisa tidak? Kudu gitu ya. Nah maka lanjut. Tanda bacanya dulu sekarang. Fata'ayyana Fata'ayyana huruf ya ayat tasdid. Fata'ayyana alaina fahsu alaina fahsu anil kabair mahia likae udah aja ka di atas kae yang dimati likae baca nanti likai tapi ada macam sih kita likae supaya untuk likae yaztanibuhal muslimuna diulang ya. Fata'ayyana alainal fahsu anil kabairi mahia likai yaztanibuhal muslimuna. Coba baca. Fata'ayyana alainal fahsu anil kabairi mahia likai yaztanibuhal muslimuna. Fata'ayyana maka harus atau maka mesti harus kudu lahnya so. Fata'ayyana maka harus alaina bagi kita, bagi kami bisa, bagi kita boleh. Bagi apa kalian nyebutnya? Kita kami. Itu kompak bisa. Nah itu apa? Nahnu itu fata'ayyana alaina maka harus bagi kami gitu adanya masyaallah. Al-fahsu meneliti atau mengkaji, meneliti aja misalnya. Fahsu meneliti anil kabairi jenis-jenis dosa besar. Anil kabair jenis-jenis dosa besar. Fata'ayyana alainal fahsu anil kabairi. Fata'ayyana maka harus alaina bagi kita, bagi kami al-fahsu meneliti anil kabairi jenis-jenis dosa besar. Kenapa kita harus meneliti? Karena tadi keutamaannya besar sekali. Dan kalau kita menjauhi manfaatnya besar juga. Kenapa kita harus mempelajari? Mahia. Apa hiya dosa besar itu? Mahia apa saja dosa besar itu?
mahia apa saja. Maksudnya apa saja itu ke likai agar supaya. Agar dengan supaya sama penghamburan berartinya li untuk kai supaya, likai untuk supaya sama. Jadi karena ya misalkan kita mesti selalu always tahu kan ya, likai supaya untuk atau agar supaya yazdanibu hal muslimuna orang-orang Islam menjauhinya. Nah gitu. Fata'ayyana alaina fahsu anil kabair, maka harus bagi kita untuk meneliti jenis-jenis dosa besar itu. Mahia apa saja, likai agar supaya yazdanibu hal muslimun orang-orang Islam menjauhinya. Apa saja sih? Apa? Coba baca dulu. Fata'ayyana alaina bagi kami al-fahsu meneliti anil kabair jenis-jenis dosa mahia apa saja, likai agar supaya yazdanibu hal muslimun orang-orang Islam menjauhinya. apa saja, berapa jumlahnya. Sekarang kita baca. Pawajadnal ulama'a kan itu salah tanda bacaan ulama. Pawajadnal ulama'a rahimahumullahu ta'ala Qad ikhtalafu bisa juga qad ikhtalafu biha hiya sab'un wahtajju biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wahtajju biqaulin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Apa katanya? Ijtanibu, ada hadisnya? Oh, pakai tanda baca. Ijtanibu sab'a mubiqati. Ijtanibu sab'a mubiqati. Padakaro minha. Oke, diartikan disebutkan hadisnya. Padakaro minha titik 2 ayat titik 2 nya. Bahwa titikan itu sorangan. Asyirku billahi koma ayat komaan. Wasyihru koma wa qatlun nafsi ayat pasti allati harramallahu illa bil haqqi wa qatlun nafsi allati harramallahu illa
bil haqqi wa aqlu malil yatimi wa aqlu malil yatimi wa aqlu riba ada tambahin nutan ngaji ini bisa salah tanda baca aku riba jadi aku rubah wa tawalli yaumal zahfi wa tawalli yaumal zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati wa qadful langsung pakai masuk ke iya wa qadful muhsonatil ghafilatil mu'minati muttafaqun alaih. Ya karena bab mukadimah ini panjang banget, tapi insyaallah sing sabar aja. Muttafaqun alaih Bukhari sok artikel ayeuna. Tadi pawajadna maka kami mendapati al ulama'a para ulama atau diartikel dari ulama dah angre ulama menjadi tulis ke berita tapi lamun ulama teh lamun nulisna ku alif jeung ku ain bedanya artinya lamun orang yang berilmu ku ain lamun ku alim orang yang cari ulama orang yang cai. Karena kalian jangan jadi orang yang cai. Ajarkan ilmu agama, tapi hayang dibayar. Kan orang cai mah orang yang hidup bila cai. Artinya kasih bilu basuh. Lamun diundang ke pengajian, undang jelema beunghar kakara datang. Lamun undangan di jelema miskin ke kampung jauh hoream. Eta orang cai ulama lain ulama. Kade. Babatan abdi ngaji, bagi sabaraha. Eta ulama orang cai. Satu, pawajadnal ulama maka kami mendapatkan para ulama rahimahumullahu ta'ala semoga Allah ta'ala merahmati mereka qadih talaku sungguh mereka berbeda pendapat ikhtilafnya berbeda pendapat jadi para ulama berbeda pendapat. Kata siapa? Kata penyusun kitab ini. Pawajadna ulama maka kami mendapati kata Samsudin Az-Zahabi sesungguhnya para ulama yang semoga Allah muliakan mereka, Allah rahmati mereka telah berbeda pendapat biha tentang jenis-jenis dosa besar. Biha ini etika ya, adab. Sekalipun ada ulama yang berbeda pendapat dengan guru kita, sekalipun ada ulama, ada ustaz, ada kiai, ada ajengan yang berbeda pendapat dengan kita, tetap kita harus memuliakan mereka minimal dengan mendoakan mereka. Contoh di sini
Ya, fawajadna ulama rahimahumullah qadid talafu biha, kan gitu. Kami telah mendapati para ulama mereka berselisih pendapat. Wajar perbedaan pendapat dalam Islam itu wajar. Beda pendapat wajar, kurang ajarkan pasea. Nah, Islam jeung Islam pasea. Islam jeung Islam saling menjelekkan, itu kurang ajar. Beda pendapat mah wajar. Kalau sababna contoh rambut sama hitam, si kotak beda-beda. Tah ayeuna ada penulisan toteng. Sarua sarana mah kitu. Lantas apakah pikiran kita sama mengatakan cuanki lain bapak teuing atuh naon deui? Bahasa kan beda-beda. Wajar kan beda-beda kan? Nu ulah teh gara-gara ngaturkeun soal naon beda bingung. Jadi beda pendapat itu biasa. Yang tidak boleh itu adalah berselisihnya, bertengkar. Nah, sok beda pendapat, lantas saya. Nah, walaupun beda pendapat tetap harus saling menghormati dan mendoakan. Tidak boleh kalian mengatakan ulama itu ahli sesat. Wah, ulama itu goreng. Gak boleh gitu. Segoreng-gorengnya ulama, misalkan kita lebih jelek dari mereka, sesalah-salahnya mereka, kita lebih banyak salahnya daripada mereka, sekurang-kurangnya ilmu mereka, kita lebih bodoh daripada mereka. Jadi tetap gaya-gayaan. Ulama kita masalah pendapatan. Masa kita berani mengatakan ulama itu salah pendapatan? Ilmu kita udah sekurang. Kayaknya pendapat Imam Syafi'i salah deh. Aduh keren. Imam Syafi'i 5 tahun geus hafal Al-Qur'annya. 10 tahun geus hafal kitab Al-Muwatta 6 jilid. Di dalam kepala atau di luar kepala? Di luar kepala. Kalian geus hafal sabaraha juz, geus hafal sabaraha hadis. Jadi jangan gaya-gayaan ngahina batur. Ngahina guru, ngahina ustaz, ngahina ulama. Disyariatkan cintai mereka, sayangi mereka, muliakan mereka. Qadif talaku, mereka telah berbeda pendapat pihak tentang jenis-jenis dosa besar. Fakila, maka ada yang berkata hiya, dosa besar itu sabun, ada 7 sabun. Berarti lamun disebutkan ayat beda pendapat, ayat menyebutkan 7, ayat menyebutkan kayak lebih 7. Wahtaju, mereka berdalil, mereka berhujah. Hujah itu naon? Hah? Argumen. Tahu argumen? Kalau di gaya amis nih. Mereka argumen. Nah itu argumen kan? Hujah, pendapat. Mereka berpendapat, berlandaskan berdalil. Dengan apa hujahnya? Mereka berhujah di qauli Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mereka berhujah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah. Ijtanibu, jauhi oleh kalian sab'a mubiqati, 7 perkara yang merusak. Sab'a 7 mubiqat yang merusak. Ijtanibu sab'a mubiqat, jauhi 7 perkara yang merusak. Apa saja? Pada karo minha, maka disebutkan, minha diantaranya titik 2 syirku billah. Apa itu? Nah, apa kan tapi maksud berartinya apa? Wasyihru, sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Wa qatlun nafsi, membunuh seseorang, membunuh satu jiwa, allati haramallahu,
yang diharamkan oleh Allah. Illa bil haq, kecuali membunuh dengan benar. Ada dalam Islam membunuh dibolehkan. Naon cenah membunuh yang dibolehkan? Ada yang lebih jelas. Ulah papami itu membunuh yang dibolehkan itu dalam syariat Islam disebut hukuman hudud ya. Karena melakukan tindak pidana. Contoh, seseorang yang membunuh ketika keluarga yang terbunuh tidak memaafkan, maka hukumnya yang membunuh tadi harus dibunuh gitu. Pezina muhsan, laki-laki dan perempuan yang sudah berumah tangga berzina. Gimana hukumannya? Dirajam. Apa dirajam itu? Dilempari dengan batu sampai mati, dibikin lubang setinggi leher, nolong sirah kalungkul. Kia nolong sirah kalungkul itu tempat kain podas di balai dogan. Lebih ke mana? Lebih ke maut. Itu kan tak bunuh. Boleh kan? Boleh. Dan itu yang dimaksud dengan illa bil haq, kecuali membunuh dengan benar. Ada kalian dari papami jauh. Kalian siapa yang ujung-ujung saya membunuh dengan benar? Tidak bisa gitu. Ya. Kemudian itu yang berapa tadi? Yang keempat, wa aklu malil yatim, wa aklu, dan memakan malil yatim, harta anak yatim. Warisan budak yatim diambil. Terus yang ke riba, wa aklu riba, makan riba. Terus yang ke wa tawalli yaumal jahbi, lari dari medan perang. Kalau sampai perang, kapan kita berperang? Kapan kita berjihad? Gitu. Sekarang, ayo pas tinggali musuh berdiri aralu senjata canggih, alhamdulillah kabur. Nah itu disebut dosa besar. Yang ke-6, wantawali yaumal jahbi. Yang ke-7, wa qadul musanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukmin berzina. Gitu ya. Menuduh wanita mukminah, wanita baik-baik berzina. Menuduh wanita baik-baik berzina. Baru menuduh saja udah dosa besar. Nah itu dosa-dosa besar ada 7 menurut satu pendapat ulama. Siapa yang berkenaan hadisnya? Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Itu dulu ya. Segitu dulu, udah jam 4:30 tuh. Gak karanos, tidak terasa. Besok Jumat mau ngaji nggak? Mau, kalau ngaji insya Allah bisa kita lanjutkan ya. Jadi daripada kalian gibahnya, daripada tumor, insya Allah kita besok lanjutkan. Dan kita baca dulu besok ya, nanti baca dulu, nanti kita lanjutkan dengan pendapat ulama yang lain. Ada berapa dosa besar itu? Nah, nanti ada pendapat yang kedua. Tadi baru satu pendapat 7, nanti pendapat yang berikutnya ada berapa sebenarnya? Itu yang kita baca. Untuk sementara itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang dimengerti kita semua. Kita tutup kita dulu majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.